Baik, terima kasih. Daun salam, daun seledri yang menjawab salam. Semoga banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada yang terhormat Ketua Departemen Kesehatan Farmasi dan Olahraga DPP Wahdah Islamiyah, Ustadz Dr. Samsudin, PPD kepada dan juga pengurus Wahdah Islamiyah dan juga pada yang terhormat kepada Kepala Balai Besar BEM di Semarang, Pak Yosep, Pak. Eh, saya Makassar, Makassar. Iya, saya terakhir ke Makassar tuh bulan Agustus ketika ya Pak ada Pitrakernas IAI itu. Nah, ya, salam kenal Pak Yosep dan juga pada para peserta semuanya, para hadirin Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Jadi pada malam hari ini saya sifatnya sharing, jadi sharing pengalaman kami dan juga sharing lah pengetahuan-pengetahuan yang harapannya bisa bermanfaat ya buat kita semua. Sebetulnya materinya itu saya ambilkan dari materi BPOM semua itu, Pak Yosef. Jadi nanti mungkin teman-teman harap maklum apabila ada yang crash karena terus terang saya hanya kopas-kopas saja dari materinya BPOM gitu kan sebetulnya. Jadi izin saya share screen ya. Pak Asrul Lukman, suara saya terdengar jelas ya? Eh, Suaranya saya tidak terputus-putus kan ya? Jelas, jelas Pak Agus, jelas. Oh, jelas, siap. Oke. Jelas, jelas bagus. Berarti ini waktu saya sampai jam berapa nih Pak Sulman? Karena kebetulan slide Sampai saya jam 21.05 bagus. 21.05. Oh, Iya. oke. Sebentar, ini karena di sini di WIB ini. Oke, saya 30 menit ya. Oke. Nah, sudah muncul saya. Jadi pada malam ini teman-teman mari kita sharing bagaimana sih cerdas memilih produk kesehatan. Ini tadi sudah diperkenalkan nama saya Agus Santosa. Nah, ini perusahaan kami teman-teman, tepatnya di kampung teman-teman di apa namanya Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang di Jawa Tengah gitu. Sekarang Magelang itu terkenal dengan kota retreat karena Pak Presiden Prabowo retreat menteri-menterinya dan juga kepala-kepala daerah tuh di tempat kami nih di Magelang. Jadi memang waktunya terbatas. Bukan berarti ketika kegiatannya selesai silaturahmi kita juga selesai. Bisa silahkan lanjut diskusi secara pribadi gitu kan atau eh, mampir ke tempat kami ketika ke Jogja atau ke Magelang silahkan mampir. Lihat-lihat pabrik kami, produksi kami juga dipersilahkan. Ini komoditi perusahaan kami, jadi kami bergerak di obat bahan alam, kuasi dan suplemen, ada pangan olahan juga, kami ada kebun, kosmetik, PKR dan ada percetakan. Jadi kami punya pengalaman di bidang-bidang tersebut ya. Nah, izin saya mulai. Jadi saya mulai dengan potongan-potongan berita. Ya, berita-berita nanti secara lengkapnya bisa dilihat di. Saya memang banyak ambil dari detik.com seperti itu. Ini contohnya adalah ada hampir 200 apotek jadi langganan pabrik paten palsu di Semarang. Semarang itu bukan kota kecil, itu ibu kota Jawa Tengah di tempat kami. Nah, kemudian di sini ada 40 warga di Bima, NTB dilarikan ke rumah sakit karena keracunan misalnya habis minum jamu. 40 itu cukup banyak ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada juga geger KLB keracunan pangan, jajanan Latiao. Ini pangan olahan kaitannya dengan pangan olahan. Kemudian yang berikutnya itu beritanya polisi mengamankan kosmetik ilegal yang endorse artis, teman. Jadi jadi walaupun yang endorse artis, teman-teman, kalau ilegal tetap harus diamankan, teman-teman. Nah, nanti kita bahas bahayanya di mana. Nah, di sini marak kosmetik dan obat tradisional berbahaya, sulit diberantas. Jadi, nah kaitan dengan materi-materi ini memang banyak sekali penjualan-penjualan produk, hmm, baik itu obat, herbal, kosmetik, makanan yang offline maupun online itu yang ilegal. Sehingga ya kita sama-sama harus waspada, teman-teman. Nah, Bapak, saya panggil teman-teman aja ya, biar lebih akrab gitu kan, pesannya itu kan. Nah, ini BPOM mengungkapkan peredaran kosmetik ilegal 1,8 triliun besar sekali, efeknya bisa memicu kanker.
ini tahun 2025 tanggal 9 Desember, yang ini 13 Desember yang kanan. Jadi banyak sekali kosmetik-kosmetik yang ilegal yang masuk ke Indonesia yang berbahaya. Nah, jadi harap dibedakan antara yang ilegal dan yang palsu. Kalau ilegal itu kan tidak memiliki izin edar BPOM ya. Kalau yang palsu itu diproduksi oleh yang tidak berhak. Nah, masalahnya adalah ketika itu obatnya palsu, itu pabriknya itu mesti tidak memenuhi persyaratan gitu, tidak ada tenaga kesehatannya, tidak ada tenaga ahlinya, mutu khasiatnya tidak terjamin, dan ketika ada apa-apa, misalkan kejadian seperti tadi, ada yang keracunan, ada yang meninggal, ada yang macam-macam tadi, nah itu akhirnya yang bertanggung jawab siapa gitu kan? Kita mau minta tanggung jawab pada siapa? Ya karena itu obatnya ilegal, obatnya palsu. Ya paling kita bisa menuntut dari pelakunya saja dibawa ke ranah pidana, masuk penjara. Tapi kan efek sampingnya tetap kita juga yang menanggung gitu kan, untuk bila dalik seperti itu. Nah, kalau kita melihat pabrik-pabrik yang ilegal, teman-teman, maaf, mesti pabriknya itu jorok, ya. Karena kami itu kan seperti kami ini ada ada kosmetik, ada pangan, itu mesti diaudit rutin oleh BPOM. Nggak cuma BPOM, kadang dinas kesehatan juga datang ke tempat kami. Jadi nggak bilang-bilang dulu, nggak ngabari, Pak Agus nanti tanggal segini mau ke pabrik, nggak, tiba-tiba udah di depan aja BPOM itu. Kadang setahun sekali, kadang 2 kali, kadang sampai 5 kali melihat gitu kan, disidak, oh memenuhi persyaratan apa enggak. Tapi kalau ilegal kan ya namanya ilegal, mesti pabriknya sembunyi-sembunyi sehingga tidak terpantau, sehingga prosesnya ya sembarangan ya tadi, karena nggak ada tenaga kesehatan seperti itu. Nah, seperti ini gambarannya. Mesti kalau kita lihat pabriknya aja, aduh nggak mau deh mengkonsumsi produknya. Ini gambaran kalau pabriknya itu ilegal. Nah, em, kita akan membahas ada sekitar 8 produk di produk kesehatan, tapi saya agak cepat saja. Nah, ada 8 yang kita bahas. Seperti yang saya sampaikan, saya ngambil materi-materi ini sebetulnya dari medsosnya Boypom. Jadi kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian memiliki medsos, ya ikutilah Instagramnya BPOM, Facebooknya, Twitternya. Di sana banyak sekali materi-materi yang berharga dan materi-materi yang paling update, teman-teman. Nah, ini kita bicara tentang obat. Saya langsung aja, saya karena ngambil materi yang dari BPOM. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman membeli obat, entah itu obat apapun, misalkan obat flu dalam artian misalkan obat yang entah di warung terutama ya, karena kalau di warung kan beda dengan di apotek, karena di apotek di rumah sakit itu pelayanan kesehatan formal. Tapi tetap saja teman-teman ketika beli obat, ya gabut-gabut berfaedah lah. Maksudnya dicek ini izin edarnya obat ini. Obat itu kalau di apa pedomannya BPOM itu ada 15 digit, teman-teman. 15 digit. Yang digit 3 digit pertama itu bentuknya huruf, sisanya digit ke 12 digit berikutnya adalah angka, teman-teman. Nah, contohnya ini seperti obat ini ada nomor registrasi DKL, dan DKL depannya 3 itu huruf bukan angka. Nah, selanjutnya adalah angka gitu. Tapi kadang digit ke-14 juga berupa huruf seperti A-nya kayak gini. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah 3 digit di awal ini, teman-teman. Jadi, misalkan ini digit pertama itu huruf D atau G. Jadi kalau teman-teman mau tahu itu mereknya itu merek paten nih, produk ini produk paten, produk dagang apa generik, lihat digit pertamanya. Salah satunya lihat dari digit pertama. Kalau dia D, berarti itu merek paten atau dagang. Kalau hurufnya G berarti generik, ya. Nanti Pak Yosep mohon dikoreksi kalau memang ternyata ada sesuatu, ada yang lebih update atau saya ada yang keliru ya Pak Yosep. Nah, terus gimana Pak Agus kalau misalkan saya beli obat tapi hurufnya bukan D, bukan G gitu kan. Nah, kalau saya sih nggak usah dibeli, teman-teman. Misalnya hurufnya A depannya gitu. Hurufnya B. Karena pedoman dari BPOM hurufnya cuma D atau G. Tapi kalau teman-teman ragu, sekali lagi bisa tanyakan ke BPOM lewat channel-channelnya BPOM. Ya bisa datang langsung kalau di Makassar ke Balai Besar POMS Makassar, atau lihat di BPOM Mobile dan sebagainya gitu kan. Bisa ada WhatsApp juga dan ada apa channel-channel untuk konsultasi. Tapi secara umum pedomannya adalah seperti ini, teman-teman. Pak Agus, saya beli obat digit keduanya misalkan. Nah, digit kedua itu hurufnya cuma 5. Ada B, T, K, P, N. Jadi kalau teman-teman misalkan lihat obat, digit keduanya kok P ya, berarti itu obat psikotropik misalkan.
itu harus pakai resep dokter. Nah, kemudian atau digit keduanya misalkan B, berarti itu obat bebas. Jadi cuma 5 ini teman-teman. B, T, K, P, N. Jadi kalau beli digit keduanya hurufnya A, oh nggak usah, jangan dibelilah. Atau C, ya itu nggak ada, cuma 5 digit, cuma 5 huruf itu aja yang boleh muncul di izin edar obat itu teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian digit ketiga itu L sama I. Sebetulnya ada lagi satu X, itu untuk obat yang biasanya buat bantuan sih, buat bantuan, buat gratis gitu, misalkan untuk bencana dan sebagainya. Cuma cara umum itu L atau I. Jadi kalau teman-teman mau tahu itu obatnya lokal apa impor, oh lihat digit ketiganya saja. Oh ini lokal, ini impor. Hanya dua huruf itu aja, gitu teman-teman. Jadi harap diperhatikan teman-teman. Jadi ketika baca apa namanya, oh ini obatnya ilegal apa enggak ya, palsu apa enggak ya. Nah, salah satu mengetahuinya dari ininya, izin edarnya seperti itu. Nanti ada cara yang lain di slide-slide berikutnya. Nah, jadi yang pertama adalah teman-teman perhatikan dari izin edarnya itu, ya. Pak, kalau angka-angka ini artinya apa? Nah, ini ada artinya tersendiri, cuma penjelasannya agak panjang ya. Mungkin di sesi yang lain saja. Jadi ada artinya adalah kode produsen, apa namanya? Ada juga bentuk bentuk obatnya, sediaannya lah kalau kita entah cair, entah padat itu ada sendiri dan lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke obat tradisional, ke komoditi obat tradisional atau sekarang istilahnya obat bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi. Nah, kalau obat tradisional saya jadikan satu, jadi obat tradisional atau herbal, suplemen dan obat kuasi itu pedomannya formatnya itu mirip. Karena ada dua huruf dan 9 digit angka. Angkanya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, 9 gitu. Nah, aturan seperti ini, POM XX angkanya 9. XX ini apa? Maksudnya XX itu diganti dengan misalkan kalau POM TR berarti dia obat tradisional dalam negeri. Kalau TI berarti impor. Kalau TL lisensi. Kalau POM HT obat hebat standar. Nah, ada 11 ini macam ini teman-teman. Jadi kalau dia kuasi ya POM KID. Obat kuasi contohnya apa? Nah, nanti di slide saya berikutnya. Nanti kalau suplemen ada POM SD, POM SI, POM SA. Jadi I itu biasanya artinya impor, kalau L itu lisensi, kalau D dalam negeri. POM TR, kalau TR tradisional. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi POM tadi, POM TR, POM TI, POM AF dan sebagainya, angkanya harus 9, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Angkanya bukan berarti urut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bukan. Tapi itu jumlahnya ada 9, teman-teman. Nah, ya ini sebenarnya saya menyarikan materi ini juga dari BPOM. Ya, sekali lagi nanti di BPOM itu ada tuh, ada Twitter, di bawahnya itu ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, gitu kan. Nah, nanti diikuti saja medsos-medsosnya. Nah, Nah, karena kadang apa namanya, peraturan itu juga ini, teman-teman. Peraturan juga update. Nanti seperti pangan, pangan tuh tadinya ada 12 digit jadi 15. Nah, bisa jadi ada aturan baru, ada perubahan lagi yang lebih update seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman membeli tadi obat bahan alam atau herbal atau suplemen, nah ini di labelnya, di kemasannya itu harus ada ini, teman-teman. Jadi harus ada namanya, bentuk sediaannya, dan besar kemasannya. Nah, ini harus ada semua tercantum di kemasannya. Suplemen juga sama, kegunaannya, kontraindikasinya kalau ada gitu kan, kandungan alkohol bila ada, dan nah ini seperti ini harus tercantum. Kami dari produsen juga ketika mengajukan registrasi ini mau buat produk A gitu kan, mesti harus di ACC dulu kemasannya oleh BPOM nih. Kalau sudah di ACC kemasannya baru bisa kami cetak gitu kan, seperti itu. Jadi nah, tapi teman-teman kalau berbicara obat bahan alam atau herbal, ada beberapa pengecualian gitu kan. Contohnya jamu racik dan jamu gendong itu memang nggak ada izinnya. Jadi ketika ketemu ibu-ibu misalkan jamu gendong, nggak perlu ditanya, Bu izinnya apa Bu, POM TR, POM SI, POM SD dan sebagainya. Karena itu kan pengecualian, jadi jangan, nggak perlu ditanya. Jadi ada pengecualian-pengecualian seperti ini. Dan untuk herbal, obat tradisional itu nggak boleh intravaginal nggak boleh. Jadi tetes mata, tetes telinga. Jadi kalau ada herbal tetes mata, tetes telinga, nggak usah deh, nggak usah digunakan, nggak usah dibeli. Karena ada banyak kejadian ketika diteteskan ke mata banyak masalah gitu teman, gangguan di mata. Nah, sediaan parenteral juga tidak boleh. Suppostoria diperbolehkan. Suppostoria itu maaf dimasukkan ke anus ya, bentuknya seperti peluru gitu kan. Nah, boleh tapi hanya untuk pasir saja. Nah, kalau kandungan alkoholnya juga eh, harus kurang dari 1%, nggak boleh lebih dari 1% gitu kan. Seperti itu. Nah, ini contoh gambar produknya. Jadi ketika teman-teman memilih produk herbal, nah dilihat, oh ini POM TR.
13 itu artinya berarti dia izin edarnya keluar tahun 2013. Nah, seperti itu. Nanti angka-angka lainnya penjelasannya cukup panjang. Nah, oh ada nih POM TR, ada 9 angka, nggak apa-apa. Berarti kan, oh dari labelnya, dari kemasannya juga ada dicantum ini, dicantumkan nomor izin edarnya, nama produknya, produsennya dan sebagainya, sebagainya. Oh udah cocok. Nah itu boleh termasuk salah satu produk yang bisa dibeli. Nah, tapi nanti ada cara yang lain lagi. Oke. Nah, kemudian ini yang suplemen ya. Ini saya bukan mengendorse produk-produk ini ya. Jadi ini untuk mempermudah pemahaman saja. Contohnya Extra Joss. Misalkan di sini ada POM SD 9 angka. SD berarti suplemen D-nya dalam negeri gitu kan. Ini sanksi 9 angka. Enggak apa ketika beli-beli obat, beli suplemen, oh ini bener nggak sih 9 angka? Nah, seperti itu. Nah, ini adalah obat kuasi. Jadi obat kuasi itu biasanya untuk obat luar yang dia mengandung isolat-isolat atau dalam jumlah tertentu gitu kan. Jadi misalkan Freshcare ini dia POM KID Niki kuasi D-nya dalam negeri. Nanti kalau teman-teman mau tahu apa sih definisi obat kuasi bisa dilihat di internet ya. Nah, minyak cap tawon POM KID ada 9 digit angka, tolak angin care, nah POM KID 9 digit angka. Jadi D-nya D dalam negeri seperti ini. Karena ini diproduksi oleh dalam negeri. Kalau impor berarti POM KI berarti kan seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan juga dalam ikan herbal seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ini saya juga ngambil dari BPOM. Jadi memang kalau iklan-iklan di herbal itu memang nggak boleh diperankan oleh tenaga kesehatan. Jadi misalkan saya dokter A, saya merekomendasikan produk ini ya. Ya kadang memang ada yang mencatut gitu. Seperti dokter Boyko, fotonya dicatut, katanya merekomendasikan produk untuk kehamilan. Padahal ya itu cuma gambarnya aja dicatut gitu. Ya, asli, kalau seperti itu tuh dihindari ini jangan-jangan beliau dicatut saja gambarnya. Karena pada aturannya nggak boleh ketika produk itu diperankan oleh tenaga kesehatan. Dan klaimnya juga nggak boleh berlebihan. Misalkan eh, produk A, dia untuk penyakit 1, 2, 3 sampai 100 penyakit. Pak, kalau saya nggak sembuh, kenapa? Gimana Pak? Oh, berarti penyakit Bapak yang ke 101. Ada aja alasannya kayak gitu. Nah, terus apa namanya menawarkan hadiah langsung gitu kan, mencantumkan klaim yang talk cespleng langsung sembuh dan sebagainya. Itu perlu hati-hati. Terus hati-hati juga dengan gambar-gambar yang vulgar, terus menjelek-jelekan produk yang lain. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, ini iklannya. Nah, juga hati-hati pada herbal yang mengandung BKO. BKO itu bahan kimia obat karena dia bisa ngerusak, gitu kan, ngerusak hati, ngerusak apa namanya ginjal. Nah, ini kan rusak jantung. Ada banyak-banyak obat-obat mengandung BKO tuh, jadi dicampur oleh obat kimia. Saya pernah bertemu dengan pelakunya. Mereka alasannya, Pak, lah gitu kan di warung-warung juga jual BKO, jual apa namanya Mixagrip, jual apa biogesik lah itu beda. Kalau itu kan memang itu obat tapi dia kan obatnya sudah dibikinnya oleh pabriknya sudah terstandar dan ada dosisnya. Lah ini kalau herbal kasih BKO, kalau saya ngecek tuh langsung nambahinnya tuh nggak kira-kira gitu kan. Oh, jadi nggak ada aturannya berapa miligramnya, asal tambahin aja gitu ke apa namanya ke produknya itu. Nah, jadi sehingga ya, ya karena dosisnya tidak terukur, asal masukin aja yang penting cespleng, akhirnya efek sampingnya pun cepat terasa gitu kan. Nah, nah ini contoh herbal dengan BKO. Biasanya itu gambarnya vulgar, terus klaimnya berlebihan, terus izin edarnya fiktif. Nah, gimana Pak mau tahu izin edarnya fiktif apa enggak? Nah, nanti ada di slide berikutnya. Nah, oke, kita lanjut ke komoditi berikutnya. Nah, ini teman-teman. Ini orang yang sama sebetulnya, tetapi yang sebelumnya tidak pakai kosmetik, nah setelahnya pakai kosmetik jadi lebih lebih glowing, nah seperti itu. Jadi ngerubah mereka itu kosmetik. Nah, tetapi juga ada yang seperti ini tadinya ya biasa-biasa aja, tapi ketika pakai kosmetik gosong. Ini ada beritanya gosong, ada yang rusak, ada yang macam-macam setelah pakai kosmetik. Nah, ini juga karena kosmetik yang salah. Jadi sehingga kita perlu tahu cara memilih kosmetik yang benar. Nah, kosmetik itu izin edarnya teman-teman adalah POM NX apa N bisa NA, NB, NC, ND, NA, NE. Jadi ada 5 karena dulu pembagiannya berdasarkan benua. Jadi kalau teman-teman beli kosmetik, oh POM NA berarti dia buatan Asia. Dan ada 11 digit angka setelahnya. Angkanya harus 11, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, teman-teman. Nah, eh, angka ini jadi apa? Nah, tadi yang saya sampaikan sebenarnya angka-angka itu ada artinya. Cuma dengan waktu yang terbatas ini saya nggak menjelaskan secara panjang lebar. Tapi teman-teman ya mungkin kalau kosmetik
ya sekedar tahu lah. Jadi kalau misalkan angka digit ke pertama sama kedua itu kode negara. Jadi kalau teman-teman beli produk misalkan kosmetiknya Wardah lah saya sebut. Oh, jadi dia berarti harusnya izinnya POM NA karena buatan Asia. Terus karena kode negara Indonesia itu 1818 berarti POM NA 18 karena digit pertama dan kedua itu kode negara. Nah, lalu digit ketiga keempat itu tahun terbit izin edar. Jadi kalau misalkan digit ketiga dan keempat tulisannya 25, oh berarti izin edarnya bukan kadaluarsanya ya, buka apa kode base-nya, tapi misalkan 25 berarti izin edarnya terbit tahun 2025 dan angka berikutnya ada artinya seperti itu. Cuma bedanya teman-teman kosmetik itu tidak disebutkan jumlah bahannya. Jadi kalau obat tadi obat suplemen, terus obat kuasi, herbal disebutin mengandung paracetamol lah. Ada berapa paracetamol 500 miligram mengandung tadi misalkan minyak A berapa jumlahnya harus ada jumlahnya. Nah tapi kalau kosmetik enggak teman-teman diurutkan aja jadi mengandung komposisi misalkan air koma ini apa koma jadi enggak tulis airnya berapa persen tapi diurutkan dari kadar terbesar sampai terkecil. Nah contohnya seperti ini. Oh ini tadi, ini sama sih Em, dari BPOM juga. Nah definisi kosmetik. Nah ini teman-teman. Jadi kalau kosmetik itu untuk bagian luar tubuh, bukan untuk mengobati ya teman-teman. Kosmetik itu ingat hati-hati. Jadi kosmetik itu bukan obat dan bukan dan tidak untuk mengobati. Jadi tujuannya ya seperti ini membersihkan, mewangikan. Jadi dan belum lama ini ada press release BPOM di mana kosmetik itu digunakan untuk maaf untuk alat vital gitu kan seperti itu. Saya lupa ada 15 produk belum lama ini keluar. Nah, itu juga tidak masuk definisi kosmetik. Jadi hati-hati ketika ada klaim kosmetik yang berlebihan tujuannya itu untuk mengobati atau di luar definisi kosmetik gitu. Atau tujuan-tujuan ini. Nah, ini contoh produk kosmetik. Nah, ini ada POM NA. Nah, seperti ini. Atau yang maaf, yang kanan itu saya foto Head and Shoulder. Jadi kalau teman-teman lihat ingredient, water, sodium dan sebagainya bla 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 bla. Nah, berarti disebutkan yang pertama itu yang paling banyak, teman-teman. Yang terakhir tuh yang paling sedikit. Nah, sebagainya. Nanti makanan juga sama seperti itu. Karena memang tidak disebutkan misalkan water berapa mililiter. Sodium lauryl ini berapa mililiter enggak. Nah, kalau kosmetik sama makanan enggak disebutkan tapi diurutkan. Nah, Nah, ini tips memilih kosmetik yang aman. Jadi labelnya juga harus tercantum nama-nama berikut. Nah, nanti ini bisa dibaca lebih lanjut untuk tips-tips memilih kosmetik yang aman. Nah, kemudian ada pangan olahan. Pangan olahan itu izin edarnya seperti ini formatnya. Kalau tadi ada POM MD, POM NA, POM SD, POM TR. Tapi kalau makan tuh B, POM RI, MD. Jadi ada B-nya, B POM, RI ada RI-nya. Nah, kemudian MD atau ML. MD itu makanan minuman dalam negeri, ML itu makanan minuman luar negeri. Dan digitnya harus 15, teman-teman. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi kalau teman beli makanan seperti snack-snack dan susu dan sebagainya lah itu dipastikan izin edarnya BPOM RI, nah itu MD atau ML 15 digit angka. Nah, dulu 12 digit, teman-teman. Nah, sekarang 15. Nah, ini seperti ini. Jadi kadang ada update di izin edar. Bisa jadi saya menyampaikan materi seperti ini, ada update sehingga yang saya tidak tahu nanti silakan Pak Yosep apa dikoreksi atau mungkin setahun lagi 2 tahun lagi ada koreksi ada apa namanya ada perubahan. Nah teman-teman bisa update di medsos-medsosnya BPOM ini. Nah, Nah, jadi untuk mengetahui keaslian atau legalitas produk pangan olahan juga bisa dilihat dari kemasannya, teman-teman. Jadi di kemasannya BPOM, nah di halaman utama nama dagang itu harus ada di halaman utama, jadi teman-teman. Ya, nanti materinya bisa saya bagikan. Nah, halal, nah, nama alamat produsennya harus ada gitu. Ini harus ada semua, teman-teman, di halaman utama dan ada 2D barcode ini untuk scan. Nah, nanti dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini contoh produk pangan. Oh, walah, maaf. Ini contohnya ya ini tadi ada produk izinnya MD, intinya 12 digit angka. Ini saya ambilkan dari Aqua gitu kan. Nah, yang perlu diperhatikan sih ini sih teman-teman. Jadi ini izinnya. Ini adalah produk susu, teman. Jadi produk susu sama-sama BPOM RIMD, tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa baik susu maupun kosmetik biasanya diurutkan dari yang paling banyak pedoman aturannya diurutkan dari paling banyak sampai paling sedikit teman-teman. Jadi walaupun ini anggaplah ini susu gitu orang-orang lihatnya susu, tapi kalau teman-teman lihat perhatikan susunya komposisinya yang paling kiri atas itu komposisi susu sapi segar dia tulis 90%. Ada sukrosa, ada susu bubuk protein. Jadi paling banyak tuh susu sapi segar.
Yang kanan, yang atas yang warnanya coklat, komposisi sukrosa, air, minyak nabati, ada kakao bubuk, nah ada susu skim bubuk. Tapi disebutkan sukrosa pertama kali, berarti paling banyaknya sukrosa, kemudian air dan bla 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 bla, berarti yang paling akhir paling sedikit. Nah, yang paling bawah disebutin juga komposisi sukrosa, air, susu skim bubuk, susu sapi segar. Nah, di sini tulis susu sapi segar dalam kurung 12% gitu kan. Berarti paling banyak sukrosa, kemudian air, kemudian susu skim bubuk, nah baru susu sapi segar. Nah, Pak, tapi kan belajar izin BPOM-nya. Iya, betul, memang sudah ada izin BPOM-nya. Berarti aman-aman. Nah, tinggal kita sebagai konsumen, nah, tinggal memilih gitu. Ketika teman-teman mau membelikan susu buat anak-anaknya, dipilih nih, saya mau beli produk yang banyak susunya atau yang banyak gulanya. Nah, itu teman-teman bisa melihat dari komposisinya seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya snack kentang. Saya fotokan aja ada 40 snack kentang. Yang kiri atas itu komposisi kentang. Dia nulis 62%. Berarti nomor satu kentang, teman-teman. Dan 62% jumlah kentangnya. Habis itu minyak olen dan sebagainya. Saya nggak nyebutkan ini produknya ya. Jadi ini hanya untuk mempermudah pemahaman. Jadi produknya teman-teman lihat di toko-toko tuh ada gitu kan. Snack kentang dilihat aja komposisinya. Ya nggak cuma kentang, teman-teman beli wafer buat anaknya. Saya juga kalau beli jajanan buat anak saya, ponakan saya lihat komposisinya. Karena komposisi makanan yang disebutkan pertama kali itu yang paling banyak. Nah, yang kanan atas pati kentang, serpihan kentang. Nah, itu nanti BPOM betul-betul detail, teman-teman. Kalau memang benar kentang, kentang. Kalau pati kentang, tulis pati kentang. Kalau itu serpihan kentang, remah-remah kentang, nggak tulis ya apa adanya gitu. Jadi sedetail itu kalau BPOM untuk melindungi konsumen. Jadi biar konsumen tuh bisa memilih gitu kan. Nah, kalau yang kiri bawah komposisi tepung kentang, dia tulis kalau memang tepung ya tepung kentang gitu kan. Kalau kentang ya kentang. Nah, kalau yang kanan paling bawah komposisi tepung terigu. Nah, gitu. Oh, berarti paling banyak apa Pak Agus? Oh, tepung terigu. Tepung terigu ada minyak nabati, tapioka, dan kentang barbeque. Nah, ada kentang nih 3,2% lah gitu. Ada kentangnya 3,2%. Sehingga terserah teman-teman mau memilih yang mana gitu kan dari snack-snack ini. Mau memilih yang kentangnya paling banyak atau yang mau memilih tepung terigu, harganya beda Pak. Oh, tentu saja beda gitu kan sehingga eh, tinggal cerdas-cerdasnya kita mau memilih produk yang mana seperti itu kan. Nah, ini tips belanja pangan aman ini karena waktunya saya sebentar lagi. Setnya masih ada 10, saya agak cepat aja. Ini bisa dibaca ya. Nah, kemudian PKRT, teman-teman. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Kalau ini izinnya di Kemenkes. Kalau di Kemenkes itu, kalau PKRT, nanti teman-teman bisa lihat definisinya di internet. Apa sih PKRT itu? Nah, izinnya itu ada Kemenkes RI PKD. PKD itu D-nya dalam negeri, L-nya luar negeri. Jadi PK-nya itu perbekalan kesehatan. Contohnya apa, Pak? Contohnya ada banyak teman-teman bisa dilihat juga nanti di internet. Izinnya yang penting Kemenkes RI PKD 11 digit, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, atau PKL kalau dia dari luar negeri. Contohnya saya fotokan punya Doni, teman-teman. Doni itu lihat Kemenkes RI PKD. Jadi kalau teman-teman tahu pewangi, nah itu seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya Wings itu daya. Daya itu ya apa namanya buat nyuci ya pakaiannya itu juga PKD itu 11 digit angka nggak boleh kurang nggak boleh lebih. Contohnya juga tisu. Nah, tisu ini tisu teman-teman nice gitu kan. Saya agak ragu ketika beli kok Depes RI ya, kok angkanya segini ya gitu. Udah nggak apa-apa deh, saya foto aja, tapi saya nggak berani pakai teman-teman karena kok Depes RI gitu. Harusnya kan yang kanan ini nih seperti yang Pempes ini, Pempes itu juga PKRT ya teman-teman. Nah, ini Kemenkes RI PKD. Nah, ini yang bener nih baru mau saya pakai gitu kan. Nah, kemudian lagi alat kesehatan, teman-teman. Alat kesehatan itu juga di Kemenkes izinnya. Pilihannya adalah sama seperti tadi PKRT, kalau ini AKD. Kalau tadi PKD, ini AKD karena A-nya alat kesehatan. Kalau tadi perbekalan kesehatan rumah tangga. Kalau dia berarti dalam negeri, L itu luar negeri. 11 digit angka juga nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, ini contohnya gambar kasa steril. Itu ini izinnya kalau lihat teman-teman di bawah Kemkes RI. Aduh, saya kok agak ragu. Saya kalau teman-teman ragu, mendingan nggak usah teman-teman. Nggak usah beli seperti slide-slide saya di awal itu. Khawatirnya ketika beli nih, wah ini tim kesehatan mau beli kasa steril. Ternyata yang bukannya produknya legal, ternyata ilegal, ternyata palsu sehingga ketika kasus steril ini ditempelkan kepada luka bukannya sembuh lukanya malah tambah infeksi seperti itu. Jadi hati-hati ketika memilih alat kesehatan. Nah, handscoon juga sama ada izinnya nih, Kemenkes RI AKD 11 digit angka, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang angkanya. Yang terakhir itu adalah PIRT. Nah, ini saya langsung saja ke materi yang ini. Jadi ada nih ini dari BPOM yang kiri, gambar yang kiri ada hurufnya PIRT tulisannya. Lalu
digitnya harus 15 digit, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tapi yang perlu diperhatikan adalah digit ke-14 dan ke-15, teman-teman. Karena dua digit terakhir menunjukkan tahun berakhir masa berlaku, bukan ED ya, tapi berakhir masa berlaku izinnya. Contohnya gini, teman-teman. Teman-teman bisa beli snack, bakpia, keripik, apalah, wingko dan sebagainya kalau snack-snack di sini. Nah, kemudian ada izinnya, PIRT. Nah, angka digit 14 15-nya 21, berarti izinnya habis tahun 2021 gitu, teman-teman. Sekarang 2025. Berarti habis Pak, 4 tahun yang lalu. Iya habis berarti. Tapi mungkin aja Pak itu sebenarnya kemasan lama Pak, sebenarnya sudah diperbarui izinnya itu cuma ngabisin kemasan. Ya kemungkinan selalu ada kalau teman-teman mau konfirmasi kepada produsennya silakan. Tapi kalau ragu, aduh saya beli yang di sini produsennya di luar kota, di jauh itu nggak mungkin. Ya kalau ragu nggak usah dibeli teman-teman. Daripada tadi ada makanan, ada keracunan makanan, dan sebagainya jangan sampai terjadi seperti itu ya teman-teman. Nah ini tips memilih produk teman-teman. Yang jelas ada cek klik ini, cek klik K-nya kemasan, L-nya label, I-nya izin edar kedaluarsa. Jadi waspada dengan klaim yang berlebihan dan promosi yang menggiurkan. Jadi pilihlah apa namanya penjual yang terverifikasi, terutama yang online ya. Terus cek deskripsinya, ada izin edarnya, izin halalnya, atau yang izin-izin yang lainnya, misalkan seperti itu. Nah, terus review juga dari pembeli, ada komplain, ada masalah atau ada masalah. Nah, ini cara cek izin edar. Bisa melalui cek BPOM atau teman-teman kalau ragu bisa hubungi BPOM nih. Ada Halo BPOM, SMS, email, Twitter. Ini banyak sekali channel-channel yang saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman ada HP Android, ya enggak HP apapun juga sekarang bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile. Nanti bisa di-scan nih dari produk itu sekarang semuanya apapun komoditinya di BPOM harus mencantumkan namanya QR code. Jadi QR code-nya nanti di-scan. Jadi akan kelihatan nih apa namanya hasil scan-nya, izin edarnya sampai kapan, nama produknya benar apa enggak. Nah, bisa juga lewat scan-nya, scan nomor izin edar. Nah, ini seperti ini teman-teman di scan, chat, nanti ada akan keluar info legalitasnya gitu. Pak, kalau misalkan scan-nya nggak pakai BPOM Mobile bisa pakai scan umum, tapi informasinya terbatas, nggak tidak seperti ketika kita men-scan menggunakan aplikasi BPOM Mobile seperti itu. Itu saja mungkin materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.